Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu sentuh pergelangan kaki atau jempol kakinya masing-masing. Lalu tekan pelan-pelan. Apakah terasa atau rasa nyeri menusuk? Sensasi panas seperti terbakar? Atau malah terlihat membengkak kemerahan hingga sulit dipakai berjalan? Hari ini kita akan membongkar sebuah trik pengolahan alami yang sangat luar biasa dari buah labu siam untuk merontokkan kristal asam urat yang mengendap di dalam persendian raga tua kita. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran, mengapa selama ini kita selalu diajarkan untuk memotong dan menggosok buah labu siam sampai seluruh getah putihnya hilang bersih tak berbekas sebelum dimasak? Ternyata, di dalam getah bening alami buah labu siam tersebut, tersimpan senyawa enzim fitokimia aktif yang sangat dahsyat. Jika diolah dengan teknik dan trik khusus yang tepat, zat alami ini mampu membantu meluruhkan gumpalan kristal tajam asam urat di sela-sela tulang secara cepat. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik pengolahan getah labu siam ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa persendian kaki kita seringkali terasa sangat ngilu dan seperti ditusuk-tusuk jarum tajam di malam hari. Seiring bertambahnya usia, saringan ginjal kita tidak lagi bekerja secepat dulu dalam membilas ampas purin dari makanan. Akibatnya, zat asam urat yang menumpuk di dalam darah akan mengkristal, membentuk jarum-jarum ranik tajam yang menusuk dinding selaput persendian lansia. Coba bayangkan, rongga sendi jempol kaki Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah engsel pintu yang terselip banyak pecahan kaca halus di dalamnya. Setiap kali Bapak Ibu menggunakan kaki atau melapakkan telapak ke lantai, pecahan kaca tajam itu akan langsung menggores dan merobek jaringan daging halus di sekitarnya. Gesekan tajam inilah yang memicu timbulnya rasa nyeri yang teramat sangat, membuat kulit luarnya membengkak kemerahan, panas, dan tidak bisa disentuh sedikit pun. Penderitaan akibat sengatan kristal asam urat ini seringkali membuat orang tua kita menjadi sangat cemas dan takut setiap kali hendak beranjak dari tempat tidur. Banyak lansia yang akhirnya memilih mengurung diri, meringis menahan sakit di atas kasur, serta kehilangan keceriaan masa tua bersama anak cucu. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh kebebasan bergerak, rasa nyaman di persendian, serta kedamaian batin yang selalu terjaga utuh setiap harinya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa getah alami segar yang keluar saat buah labu siam dipotong sesungguhnya menyimpan keajaiban enzim proteolitik alami yang sangat berguna? Di dalam getah bening tersebut tersimpan gugusan enzim fitokimia aktif dan mineral kalium murni yang bekerja bagikan cairan pelarut alami. Di dalam sirkulasi darah kita, senyawa enzim ini bertindak melunakkan dan melarutkan deposit kristal monosodium urat yang mengendap kaku. Tidak hanya mengandung enzim pelarut kristal, getah labu siam juga dibekali oleh racikan antioksidan flavonoid tingkat tinggi bernama quercetin dan luteolin. Kehadiran antioksidan ini sangat penting untuk menenangkan peradangan yang meluap di dalam kantung sendi, sehingga pembengkakan merah pada jempol kaki dapat mengempis secara bertahap. Sementara itu, sifat diuretik alaminya bertindak cepat melangsang ginjal untuk membilas ampas asam urat keluar melalui air kencing. Keunggulan lain dari cara pengolahan khusus getah labu siam ini adalah kemampuannya dalam menetralkan kadar keasaman di dalam saluran darah lansia secara alami. Senyawa bioaktif di dalamnya bekerja mengikat racun asam, sehingga cairan plasma darah menjadi lebih basah dan encer. Dengan sirkulasi yang kembali bersih dan lancar, rasa panas terbakar pada permukaan kulit sendi Bapak dan Ibu akan melenyap, memberikan sensasi dingin dan sejuk yang teramat nyaman. Kebiasaan masyarakat kita yang membuang habis getah labu siam saat memasak tumisan
sebenarnya telah menghilangkan potensi enzim pelarut kristal yang sensitif terhadap suhu panas kompor. Pengolahan dengan trik khusus tanpa pemanasan ekstrem atau dengan teknik pemerasan dingin menjaga keutuhan enzim fitokimia ini tetap aktif 100%. Inilah alasan mengapa ekstrak alami getah labu siam mampu bekerja dengan sangat responsif, meredakan nyeri sendi. Perlu Bapak dan Ibu pahami pula bahwa racikan enzim fitokimia di dalam getah labu siam bekerja sangat lembut tanpa melukai dinding selaput lambung lansia. Antioksidan alaminya bekerja bagaikan pemadam api yang meredam peradangan di jaringan kapiler, sehingga cairan kotor yang tertimbun di sekitar tempurung kaki dapat diserap kembali oleh pembuluh darah balik secara lancar. Efek kesegaran ini akan langsung terasa berupa kembalinya kelenturan pada pergelangan kaki. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan buah labu siam segar berkualitas tinggi yang dipetik langsung dari kebun atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan enzim fitokimia di dalam getahnya tetap terjaga sempurna. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih labu siam di pasar tradisional. Pilihlah buah yang permukaannya hijau cerah, teksturnya keras padat saat ditekan, kulit luarnya mengkilap segar, dan memiliki kandungan getah bening yang melimpah saat dikikis sedikit bagian ujungnya. Buah labu siam segar yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan air mineral murni, serta enzim aktif yang teramat pekat, sangat aman diolah, tanpa adanya tumpukan racun kimia. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan trik khusus pengolahan internal yang paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi getah alami, justru akan memicu rasa gatal di tenggorokan atau mual di perut. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan cara pengolesan, ketepatan dosis yang sangat kecil, serta pemilihan campuran penetral yang benar-benar pas. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan 1/4 bagian dari buah labu siam segar yang berukuran sedang. Potong bagian ujung labu siam, lalu putar-putar potongan tersebut hingga keluar busa getah putih bening di permukaannya. Keroklah busa getah alami tersebut menggunakan sendok bersih, lalu campurkan ke dalam 100 ml air perasan mentimun segar yang sudah disaring bersih di dalam gelas kaca. Sajikan racikan ekstrak getah mikro ini dalam porsi yang sangat terukur, yaitu sekitar 1 sendok teh, busa getah murni yang dilarutkan ke dalam air mentimun hangat, suam-suam kuku. Waktu paling ideal untuk meminumnya adalah pada pagi hari, sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat, agar proses penyerapan enzim fitokimia di dalam dinding usus halus berjalan lancar, tanpa menimbulkan rasa gatal di tenggorokan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, larutan ekstraksi getah ini dapat ditambahi beberapa tetes perasan jeruk nipis murni atau sedikit madu murni. Perpaduan asam lembut jeruk nipis dan madu ini akan menetralkan tekstur lengket dari getah, mengikat senyawa aktifnya agar ramah bagi dinding usus, sehingga pencernaan lansia terasa teramat hangat, nyaman, dan bebas dari rasa mual atau begah sesudah meminumnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti gangguan fungsi ginjal stadium akhir, atau penderita yang mengalami alergi getah, tanaman yang cukup parah, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini, dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi, Bapak dan Ibu terlebih dahulu di rumah sakit. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan pelumpuhan nyeri asam urat secara maksimal dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar, merendam kaki yang sangat menenangkan,
pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kulit labu siam, beserta getahnya untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke jaringan sendi yang bengkak. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Parut kasar 1 buah labu siam utuh, beserta kulit dan getahnya. Lalu rebus di dalam panci bersama 2 liter air bersih dan 2 sendok makan garam krosok murni selama 15 menit hingga mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk menusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur, melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa enzim dan mineral alami ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda nyeri alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan saraf persendian yang tegang. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada, sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki naik menuju ke lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan nyeri fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat rasa sakit menahun. Terbukanya pori-pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa asam laktat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering, menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area persendian yang pernah bengkak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari
atau besar yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian, sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh saringan ginjal untuk membilas sisa racun purin dan melarutkan kristal asam urat yang telah diurai. Tanpa air yang cukup, proses pembersihan asam urat akan berjalan lambat di dalam tubuh. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh enzim fitokimia dari getah labu siam langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di seluruh jaringan sendi. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembilasan kristal, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar dan bersih. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi getah labu siam ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih kristal alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan zat asam urat. Persendian jadi kaki, pergelangan dan tempurung lutut yang tadinya kaku dan bengkak akan kembali menjadi fleksibel, enteng, dan sangat bertenaga saat melangkah. Kelancaran sirkulasi dan fleksibilitas otot yang membaik ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pijakan kaki yang kokoh, peka, dan tidak lagi ngilu menusuk, tingkat keseimbangan tubuh bapak dan ibu saat berjalan akan meningkat tajam, sehingga bahaya terpeleset di kamar mandi dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap penuh percaya diri tanpa perlu takut akan serangan nyeri. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa sakit menusuk ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan namun pasti. Bapak dan ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar berdiri dari kursi makan, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar pagi hari, atau berjalan santai menuju tempat ibadah tanpa harus selalu menunggu bantuan pegangan tangan dari anggota keluarga tercinta. Tidak hanya bermanfaat bagi persendian dan ginjal, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam labu siam juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan labu siam saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian kaki yang terawat bebas dari tumpukan kristal asam urat, serta daya tahan tubuh yang kuat, bapak dan ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di dalam rumah. Bapak dan ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah menikmati udara segar di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan persendian, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi, bapak dan ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi ekstrak getah labu siam dosis mikro adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh bapak dan ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat
harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, larutan ekstrak getah labu siam ini juga bisa dicampurkan ke dalam semangkuk jus mentimun atau jus apel hijau di pagi hari. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan sedikit irisan jahe emprit untuk memberikan sensasi, rasa hangat yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan persendian raga tua kita. Kombinasi antara kelembutan enzim, labu siam, dan kehangatan jahe emprit ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah rasa sakit pada persendian mereka dari asam urat. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.